Tapi Pak, bagaimana kesiapan Dinas Pertanian Luwu menghadapi El Nino di Luwu ini, bagaimana Pak? Terima kasih. Dunia sedang mengalami badai panas atau fenomena El Nino. El Nino juga dirasakan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat kenaikan suhu bumi, bisa menyebabkan kemarau atau kekeringan. Hal itu tentu bisa berdampak pada sektor pertanian. Banyak sawah yang akan mengalami kekeringan karena ketersediaan air yang berkurang. Kadis Pertanian Luwu. Tapi Pak, bagaimana kesiapan Dinas Pertanian Luwu menghadapi El Nino di Luwu ini, bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi ada beberapa alternatif solusi terkait dengan persoalan kekeringan yang ada sekarang. Yang pertama dengan pompanisasi. Pompanisasi juga ini bisa dilakukan ketika sumber air itu yang masih ada yang bisa dipompa. Tapi ketika sudah ada pompanisasi ini tidak terlalu efektif. Yang kedua irigasi air tanah. Apakah itu air tanah dalam atau apakah itu air tanah dangkal yang bisa kita lakukan dengan pengeboran di titik-titik lokasi, apakah itu di sawah, apakah di kebun. Kemudian langkah yang ketiga sebetulnya memotivasi petani untuk ikut asuransi usaha tani padi atau AUTP. Ini untuk mengantisipasi kegagalan usaha tani, apakah itu gagal panen. Ini semua yang perlu kita sampaikan ke petani terkait pengantisipasian masalah kekeringan ekstrim ini. Iya. Ya, saya pikir itu. Kemudian juga kita sudah berupaya untuk membuat usulan-usulan ke kementerian infrastruktur yang kita butuhkan dalam rangka mengantisipasi kekeringan. Jadi sudah ada usulan untuk pembuatan sumur air. Sudah, ya. Dan juga kita perkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, langkah-langkah antisipatif ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita tetap koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bagaimana mendampingi petani mengatasi persoalan kekeringan ini. Kalau di Luwu ada berapa desa Pak yang berpotensi? Sebetulnya hampir semua berpotensi. Kita di Luwu kan ada 227 desa kelurahan. Iya. Ya, hampir semua karena persoalan air ini hampir semua desa berpotensi untuk mengalami kekeringan. Cuma kan kita juga lihat kondisi pertanaman. Jadi ketika pertanaman khususnya padi itu umur pertanamannya itu sudah sampai 100 hari misalnya, itu tidak terlalu butuh air lagi. Ini yang kita identifikasi betul-betul pertanaman yang belum sampai 100 hari. Ini yang kita antisipasi untuk solusinya, berikan solusi terkait dengan ketersediaan sumber air. Kalau bendungan-bendungan yang ada di Luwu ini Pak, bagaimana soal itu debit airnya? Untuk bendungan sebetulnya karena ini domainnya sumber daya air, dalam hal ini Dinas PUPR, ini lebih bagus koordinasi ke sana terkait dengan kondisi bendungan. Karena ada beberapa kita di sini yang terkait dengan daerah aliran sungai, yang salah satunya itu Das Suso yang di Bajo Barat, kemudian Das Suli. Jadi ada termasuk bendungan Lekop ini yang informasinya juga masih dalam proses pengerjaan. Jadi tapi untuk informasi lebih detail bisa kita konfirmasi ke dinas terkait. Tapi Pak, bagaimana kesiapan Dinas Pertanian Luwu menghadapi El Nino di Luwu ini, bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi ada beberapa alternatif solusi terkait dengan persoalan kekeringan yang ada sekarang. Yang pertama dengan pompanisasi. Pompanisasi juga ini bisa dilakukan ketika sumber air itu yang masih ada yang bisa dipompa. Tapi ketika sudah ada pompanisasi ini tidak terlalu efektif. Yang kedua irigasi air tanah. Apakah itu air tanah dalam atau apakah itu air tanah dangkal yang bisa kita lakukan dengan
pengeboran di titik-titik lokasi, apakah itu di sawah, apakah di kebun. Kemudian langkah yang ketiga sebetulnya memotivasi petani untuk ikut asuransi usaha tani padi atau AUTP. Ini untuk mengantisipasi kegagalan usaha tani, apakah itu gagal panen. Ini semua yang perlu kita sampaikan ke petani terkait pengantisipasian masalah kekeringan ekstrim ini. Iya. Ya, saya pikir itu. Kemudian juga kita sudah berupaya untuk membuat usulan-usulan ke kementerian infrastruktur yang kita butuhkan dalam rangka mengantisipasi kekeringan. Jadi sudah ada usulan untuk pembuatan sumur air. Sudah, ya. Dan juga kita perkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, langkah-langkah antisipatif ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita tetap koordinasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bagaimana mendampingi petani mengatasi persoalan kekeringan ini. Kalau di Luwu ada berapa desa Pak yang berpotensi? Sebetulnya hampir semua berpotensi. Kita di Luwu kan ada 227 desa kelurahan. Iya. Ya, hampir semua karena persoalan air ini hampir semua desa berpotensi untuk mengalami kekeringan. Cuma kan kita juga lihat kondisi pertanaman. Jadi ketika pertanaman khususnya padi itu umur pertanamannya itu sudah sampai 100 hari misalnya, itu tidak terlalu butuh air lagi. Ini yang kita identifikasi betul-betul pertanaman yang belum sampai 100 hari. Ini yang kita antisipasi untuk solusinya, berikan solusi terkait dengan ketersediaan sumber air. Kalau bendungan-bendungan yang ada di Luwu ini Pak bagaimana soal itu debit airnya? Untuk bendungan sebetulnya karena ini domainnya sumber daya air, dalam hal ini Dinas PUPR, ini lebih bagus koordinasi ke sana terkait dengan kondisi bendungan. Karena ada beberapa kita di sini yang terkait dengan daerah aliran sungai, yang salah satunya itu Das Suso yang di Bajo Barat, kemudian Das Suli. Jadi ada termasuk bendungan Lekop ini yang informasinya juga masih dalam proses pengerjaan. Jadi tapi untuk informasi lebih detail bisa kita konfirmasi ke dinas terkait.